etnis Tionghoa, bagaimana caranya mereka keluar dari kemiskinan. Bukan karena mereka beruntung, bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka punya orang tua yang kaya, tapi mereka punya metode yang sebenarnya bisa kita tiru, dan insya Allah saya akan bagi di video ini. Sebelum kita lanjut membahasnya, tolong Bapak dan Ibu bantu like video ini, subscribe, dan komen di bawah. Komen umur berapa dan dari kota mana, supaya kita bisa saling menyapa, berbagi pengalaman, dan saling mendoakan. Ada nih yang santai banget kemana-mana jalan kaki, tapi beliau adalah salah satu pemilik hotel terbesar di Yogyakarta. Dan tahu nggak, mereka semua tidak lahir dari keluarga kaya. Mereka percaya bahwa miskin itu kondisi, tapi tetap miskin itu adalah pilihan. Dan pilihan itu dibentuk dari cara mereka bersikap setiap hari. Dan dari mereka saya belajar bahwa polanya itu hampir sama semua. Karena benar, sukses itu berpola dan gagal juga berpola. Yang pertama, cara berpikir didahulukan daripada uang. Hal pertama yang mereka benahi bukan penghasilan, tapi cara mereka berpikir. Banyak sekali keluarga etnis Tionghoa dari awal itu sudah mengajarkan anaknya untuk mengatur uang. Meskipun uang yang diatur itu receh, karena bukan jumlah uangnya yang penting, tapi habit atau kebiasaannya. Mereka percaya betul, kalau tidak bisa mengatur uang kecil, uang besar hanya akan lewat. Uang besar juga susah untuk diatur. Karena bagi mereka, uang itu bukan soal dicari dulu, tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan uang. Mindset ini loh yang bikin mereka tahan banting. Karena cara berpikir yang sudah rapi, kondisi sesulit apapun bikin mental mereka itu tidak pernah runtuh. Mereka tidak pernah menyamakan nilai diri mereka dengan saldo mereka sekarang. Bagi mereka, uang itu alat, bukan identitas. Yang kedua, mereka fokus ke perubahan yang bisa diciptakan, bukan yang ditunggu. Mereka tidak menunggu peluang besar datang loh. Peluang kecil aja mereka sikat. Mereka nggak duduk diam berharap semua perubahan itu bisa terjadi. Yang mereka lakukan adalah menciptakan perubahan kecil setiap harinya. Karena bagi mereka, hidup jarang berubah pada momen besar. Tapi hidup kita bisa berubah dari keputusan kecil yang kita ambil secara konsisten setiap hari. Ketika kita mengeluh, bagi orang lain itu cuma dianggap ya nggak apa-apa dong mengeluh sekali atau 2 kali. Tapi bagi mereka, ketika kita sudah mengeluh, itu adalah sebuah alarm. Alarm apa? Alarm bahwa ada yang harus kita benahin. Daripada kita bilang, hidup itu susah, pemerintah ini nggak benar, dan bla 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 bla. Mereka lebih memilih untuk memikirkan apa ya yang harus saya lakukan supaya hidup saya bisa berubah hari ini. Makanya mereka jarang terjebak dengan putus asa yang panjang gitu. Buat mereka, berpikir terlalu lama sama aja mundur. Sekecil apapun langkah kita hari ini, itu tetap lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Mereka paham betul, perubahan hidup itu akan datang bukan dari inspirasi, tapi dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Yang ketiga, kerja keras mereka itu selalu punya lintasan. Kerja kerasnya mereka itu bukan cuma capek doang ya. Bukan kerja siang malam tanpa tahu arahnya kemana. Mereka tahu kapan harus fokus, kapan harus menambah skill, dan kapan harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama. Makanya banyak dari mereka bisa mulai dari nol, tapi mereka bisa pelan-pelan naik lagi. Bukan karena jam kerjanya paling panjang, tapi karena arah kerjanya yang sangat jelas. Kerja keras tanpa arah itu sama aja cuman menghasilkan capek aja dan bukan sebuah kemajuan. Mereka sadar bahwa waktu itu adalah aset yang tidak bisa diulang. Karena itu, setiap jam kerja harus membawa mereka untuk bisa lebih dekat kepada tujuan, bukan hanya sekedar mengisi hari-hari.
Yang keempat, hidup sederhana di awal bukan karena tidak mampu. Kita tahu ini sama-sama. Makanya kita sering lihat hal yang berbeda gitu. Handphonenya biasa tapi asetnya besar. Bajunya murah tapi pendidikan anaknya mahal banget. Mobilnya sederhana tapi masa depan semua anaknya itu bisa terjamin. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka sadar satu hal, gaya hidup itu belakangan. Yang utama adalah sebuah pondasi. Mereka rela hidup hemat bertahun-tahun demi bisa berdiri secara stabil. Bagi mereka, terlihat kaya itu nggak penting. Yang penting bagi mereka adalah aman dan punya arah. Kesederhanaan bagi mereka bukan sebuah kekurangan, tapi itu adalah strategi. Dengan hidup sederhana, tekanan hidup lebih ringan, dan ruang berpikir jauh lebih luas. Mereka tidak sibuk untuk menjaga citra, dan di titik ini banyak sekali orang yang gagal karena ingin terlihat berhasil sebelum benar-benar stabil. Yang kelima, kegagalan itu bukan dianggap sebagai sebuah kutukan. Kalau usaha bangkrut, ya mereka cari sebabnya. Kalau barang tidak laku, ya mereka cari polanya. Kalau strateginya salah, ya mereka putar arahnya. Gak ada drama dan gak pernah menyalahkan dunia. Mereka percaya miskin itu bukan hukuman. Miskin itu adalah titik awal kita untuk bertumbuh hadapannya. Sikap ini nih yang bikin mereka itu cepat sekali bangkit. Karena tidak ada energi yang dihabiskan untuk meratapi kegagalan itu terlalu lama. Mereka terima kenyataan apa adanya, lalu mereka bergerak lagi. Buat mereka jatuh itu biasa. Yang penting itu jangan betah lo berada di bawah. Yang keenam, mereka membaca peluang itu sambil jalan. Banyak sekali teman-teman yang etnis Tionghoa itu buka usaha kecil, sederhana dulu. Tapi sambil jalan mereka ngamatin. Apa yang sering ditanyakan sama pembeli, barang mana tuh yang cepat habis, perubahan kebiasaan pasar, dan sebagainya. Sementara orang lain sibuk kesel dengan dagangan yang sepi, mereka sudah ganti strategi berkali-kali. Bagi mereka, usaha itu proses belajar langsung. Dan gagal itu bukan aib, tapi gagal itu adalah sebuah data. Mereka tidak gengsi belajar dari kesalahan sendiri. Bahkan seringkali mereka belajar dari kesalahan orang lain yang ada di depan mata mereka, yang ada di sekitar mereka. Mereka memperlakukan usaha itu seperti eksperimen, bukan harga diri. Kalau gagal, ya gagal aja. Terus mereka evaluasi sistemnya, bukan menyalahkan nasib. Yang ketujuh, terus belajar meski kondisi hidup sulit. Bagi mereka, miskin bukan alasan untuk berhenti belajar. Justru saat kekurangan, otak mereka itu harus paling aktif. Belajar itu bukan cuma dari buku, tapi dari kegiatan sehari-hari, dari pasar, pelanggan, kegagalan, kompetitor, dan lain-lain. Mereka percaya satu prinsip sederhana. Belajar bagi mereka itu bukan aktivitas tambahan, tapi belajar bagi mereka itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau hari ini hidup sulit, berarti cara lama aja nggak cukup. Satu-satunya adalah menambah wawasan baru lewat pengetahuan-pengetahuan. Mereka tidak menunggu kaya untuk belajar. Mereka belajar supaya bisa keluar dari kondisi kemiskinan. Yang kedelapan, mereka selalu bangun ekosistem, bukan jalan sendiri. Usaha mereka itu jarang dikerjakan sendirian. Semuanya disambungkan kepada keluarga, relasi, dan komunitas mereka. Ada yang bisa bantu modal, ada yang bisa bantu tenaga, ada yang bisa bantu ide. Karena mereka sadar kemiskinan itu adalah masalah kolektif. Dan solusinya adalah harus kolektif juga. Makanya sering banget kamu lihat kan, satu keluarga buka usaha, yang lain nyambung di sektor yang masih satu jalur dengan sektor itu. Mereka paham banget bertumbuh sendirian itu berat dan rawan jatuh. Dengan membangun ekosistem, beban bisa dibagi, resiko bisa ditekan, dan peluang itu bisa diperluas.
Semua bergerak dengan tujuan yang sama. Naik bersama, bukan saling menjatuhkan. Yang kesembilan, disiplin lebih penting dari banyak orang bergerak ketika mood bagus. Mereka bergerak ada polanya, ada ritmenya. Mau capek, mau bosan, mereka tetap jalan. Karena bagi mereka, konsistensi kecil itu lebih kuat daripada semangat besar tapi cepat habis. Mereka tahu bahwa mood itu tidak bisa diandalkan. Kalau menunggu semangat baru bergerak, banyak hal yang tidak akan pernah selesai. Disiplin inilah yang membedakan antara orang yang naik pelan tapi pasti dengan orang yang naiknya cepat tapi cepat juga jatuhnya. Di titik ini, kita bisa melihat banyak perubahan hidup tidak datang dari sebuah momen besar. Dia datang dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari, yang itu sering diremehkan orang lain. Dan untuk itulah, kenapa metode ini terasa sederhana, tapi hasilnya luar biasa ketika dijalankan secara konsisten. Semoga bermanfaat.